Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kami Jamaah Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khulidiyah Al-Mahdiyah Nusantara Cabang Jawa Barat. Masih bertempat di Gria Pasulukan, Sumedang, dalam rangka berubudiah melakukan sholat. Ini juga sebagai sholat, karena sholat itu bertingkat-tingkat. Dan cocok di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tingkatan sholat bersama teman kami Bang Eng dan Bang Dang. Mari kita bahas bersama-sama. Sebagai pembuka biasa, Bang Endang mungkin mau disampaikan apa nih tentang tingkatan sholat? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya, salat itu benar ya, berlapis-lapis. Bahkan di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 di situ jelas, beruntunglah orang yang beriman yang telah memelihara salat dalam keadaan khusyuk. Betul. Dan akan mendapatkan kemenangan surga Firdaus itu. Di ayat tersebut jelas ada kata beriman, berarti perintah salat itu untuk orang yang beriman pertamanya. Betul. Dan perlu digarisbawahi, iman di sini bukan sekadar percaya, karena semua perintah Allah itu, kenapa di dalam surat, di dalam mushaf Al-Quran semuanya kepada orang yang beriman, perintah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu begitu ya, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada perintah Ya Yohanes, ya ayuhannas atau ya ayuha aslamu, hai orang-orang yang berislam, tidak. Jadi di kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membahas tentang masalah sholat, tingkatan sholat itu. Diawali dengan pertemuan di dalam syahadat. Kan ada rukun Islam ya, ada rukun iman. Di rukun Islam yang nomor 2 itu adalah salat. Berarti udah tuntas dalam syahadatnya, persaksian dalam syahadat. Nah itu baru salat yang di alam baharu. Maksudnya gimana? Yang pertama, salat itu mengingat. Sesuai atau ayat 14, aqimis salat lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Itu masih ketemu dalam pintu portal ya. Menyambungkan gelombang dan frekuensi kepada sang guru rohani ya. Betul. Dan yang kedua, setelah beradaptasi di alam kodim, setelah ditanamkan nur iman, beradaptasi di situ, baru kita akan meningkat lagi. Bukan salat yang mengingat lagi, ada lagi salat yang mi'raj, yang Nabi sampaikan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Oh, jadi bukan hanya Nabi saja yang bisa mi'raj, Bang Endang ya? Bukan. Nabi sendiri menyebutkan sholat itu mi'raj orang yang beriman. Jadi siapa saja asal beriman berarti bisa mi'raj ya? Bisa mi'raj. Nah, jadi mi'raj itu
bukan naik dari langit pertama sampai 7 yang fisik ini, bukan. Bukan langit yang baru ya. Bukan langit yang baru. Itu kias ya. Itu kias. Naik langit kesadaran. Karena kesadaran tersebut berlapis-lapis. Makanya Nabi mengkiaskan langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Itu bahasa kias ya. Sidratul Muntaha ya. Nah, sampai Puncak Sidratul kesadaran gitu. Puncak kesadaran. Nah, disitulah yang disebut salat Mi'raj. Dan setelah kita bisa salat Mi'raj, yang disebutkan di Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, kita memelihara salat tersebut agar selalu terhubung gitu. Berkekalan terhubung dengan Allah melalui Rasulnya. Nah, itulah yang disebutkan salat khusyuk. Jadi salatnya enggak Putus-putus menghayal ya. Tidak menghayal kemana-mana. Khusyuk itu tersambung. Ketersambungan kita di dalam salatnya kepada Allah itu terus nyambung gitu, tidak putus-putus. Nah, disitulah yang disebutkan salat yang akan menuju kemenangan itu. Kita itu udah berkekalan dengan Allah gitu. Atau yang disebut salat daim ya. Betul. Salat daim itu salat yang berkekalan. Jadi bukan lagi ritual yang 5 waktu ya salat daim itu. Nah, mungkin salah satunya berbakti ubudiyah ini Ya, termasuk berbakti. sholat juga Bang Dang ya. Ini menanam rumput atau mencangkul-cangkul bisa salat kalau udah ke tingkat salat daim. Karena di ayat Al-Quran menyebutkan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Salat itu bisa dilaksanakan dengan berdiri, berbaring, bahkan sedang tidur pun gitu bisa dilaksanakan. Itulah yang disebut salat daim, salat yang berkekalan. Nah, yang di luaran, yang belum beriman, maksud belum beriman di sini belum ditanamkan nur iman dan nur kitab yang dipersebar itu ya, gak mungkin mengerti gimana sih caranya salat sambil tidur gitu kan. Bahkan tidur ngorok pun bisa melaksanakan salat, karena keterhubungan di sini bukan keterhubungan fisik ya. Betul. Keterhubungan rohani, berarti kesadaran kita itu selalu sadar walaupun dalam keadaan tidur lelap. Makanya saya pernah mendengar cerita Nabi waktu masjid itu Bang Dang, bagaimana? Ya, Yang itu katanya. Nabi dulu mau berangkat ke masjid. Mau berangkat ke masjid ya, betul. Di perjalanan Nabi itu bertemu dengan iblis ya, wujud iblis itu. Setan ya yang menggoda salat. Kenapa kamu balik lagi? Karena jawab beliau, di masjid itu saya takut ada yang tidur itu. Yang tidur. Kenapa bisa takut sama yang tidur ya? Iya. Padahal di situ ada yang sholat Jungkrik gitu ya. Jungkrik. Kenapa gak dikoda? Kata beliau, saya takut yang tidur. Nah, orang tersebut berarti sholat yang daim itu ya, Terhubung terus. yang terhubung terus Biar walaupun tidur dia juga tersambung gitu. walaupun dia lagi tidur gitu. Makanya di situ jelas ayat Quran tadi disebutkan sambil tidur juga bisa sholat gitu. Betul. Jadi di surat Toha 14 itu, dirikan sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti bukan cuma ingat-ingat saja, tapi ada tindak lanjut, masa mengingat-ingat terus kan Bang Dang ya? Iya. Kalau udah berkekalan, Bentuk persembahannya itu apa gitu? Iya. Bentuk abdi bakti itu apa gitu? Dan kemana menyembahnya kalau nggak tahu gitu ya Bang Dang? ya. Mungkin Bang Eng ada yang mau ditambahkan tentang tingkatan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini akan saya cerita sedikit ya tentang saya dulu. Dulu ketika saya sebelum Masuk sini. masuk ke sini belum dibaiat. Ya, rukun Islam dan rukun iman itu syarat-syarat itu hanya untuk dihafalkan saja. Betul. Gitu. Jadi tidak ada praktek, tidak ada apa. Diyakini saja sih. Ya, hanya sebatas diyakini saja gitu. Ini dulu ya, sama juga saya juga mengakui. Iya, karena mengalami ya. Mengalami. Dan ternyata dikira saya itu hanya cukup Jungklik saja gitu ya. membaca atau dihafal rukun iman itu. Ternyata ada tahapan-tahapannya gitu. Setelah masuk sini, alhamdulillah saya mengalami dipertemukan dengan Tuhan yang wujud, naik ke tahapan keimanan begitu. Dan disinilah praktek semua, nggak ada yang dihafal lagi, nggak ada yang Praktek aku yakin ya Bang Eng. iya betul itu. Karena yang diterima lo bukan ilmu yakin dan ilmu yakin, tapi Iya. aku yakin. Praktek. Berarti semua hafalan, baca-bacaan itu berarti tidak berlaku ya kan? Tidak. Untuk menuju Tuhan itu. Karena yang diterima hanya aku yakin, praktek empiris, mengalami gitu. Kang, segitu aja. Segitu. Ya. Ya, terima kasih Bang Eng. Bang Nang mau tambahkan lagi? Apa cukup? Saya menambahkan sedikit ya, bahwa sholat itu harus benar-benar nyambung ya. Kan pertama kita menyambungkan. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada istilah rabito. Rabito itu kalau ibarat kita masuk ke dalam rumah, itu adalah pintu untuk memasuki rumah. Nah, di dalam rabito kan kita menyambungkan gelombang dan frekuensi kepada guru rohani, menghadirkan wajah mursyid gitu kan. Makanya di dalam iftitah salat jelas, ini wajah tuh wajhia, kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ada ketersambungan langit dan bumi itu ya. Dengan menghadirkan wajah itu. Makanya di dalam syahadat kita harus benar-benar menemukan wajah Allah yang ada di dunia ini gitu. Betul, karena ada istilah begini di Quran, di Quran apa hadis nih? Siapa yang buta mata hatinya di dunia, di akhirat akan lebih buta ya Mendang ya. Betul, itu di dalam surat Al-Isra ayat 32. Berarti harus melek dulu di dunia, baru di akhirat kita akan tahu jalannya gitu ya. Jadi di dalam ilmu tarekat itu kan perjalanan ruhani ya. Perjalanan ruhani kepada Sang Maha Rohani. Kan di luaran nggak tahu itu apa yang harus diperjalankan. Sedangkan ilmu rohani itu alamnya bukan di alam dunia lagi. Kita memasuki alam akhirat. Karena ruh itu alamnya alam akhirat, bukan alam dunia. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu sangat ada kaitannya dengan diri kita. Betul. Makanya di dalam hadis ada keterangan man aropa nafsa faqad aropa robbah. Iya. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya akan panah dirinya atau binasa dirinya. Jadi mengenal Tuhan itu tidak mudah ya.
harus mengenal diri sendiri dulu. Karena di dalam diri ini ada dua dimensi, ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Betul. Itu sangat berkaitan erat dengan syarat rukun dan metodologi di sekolah ini, dan ada berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Selama ini kita tahu dengan cara hafalan, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu cuma hafalan doang, gak bisa membuktikan, gak tahu isi dalamnya antara Islam dan iman itu. Karena itu berkaitan dengan diri kita. Diri kita ada yang jasmaninya, jasad, ada yang rohaninya. Kita tidak mungkin kenal sama diri yang rohani tanpa ketemu dengan alamat yang jasmani ini, gitu kan? Nah, kita urai dulu ya tentang syahadat dan rukun Islam dan rukun iman. Apa kaitannya dengan jasmani rohani? Di dalam rukun Islam itu adalah kaitannya dengan diri yang jasmani. Makanya di dalam syahadat, persaksian itu harus secara zahir. Karena itu mungkin portal masuk alam ruh, Kang Dang, ya. Portal masuk alam rohani dengan diawali dengan menemukan alamat. Iya. Bisa dikatakan rukun Islam itu sebagai alamat untuk masuk ke alam kodim, gitu kan? Ya, ke rukun iman yang itu ya. Ke rukun iman, karena rukun iman isinya kodim semua. Iya, betul. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada akhirat, qadar-qadar. Itu diawali dengan menemukan alamat, Iya, yaitu betul. menuntaskan rukun Islam yang 5 itu. Betul. Karena rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, berarti Harus praktek. harus praktek. Karena rukun iman yang 6 itu semuanya kodim. Semua yang kodim pasti ada alamat baharunya di dunia ini ya. Iya. Iman kepada Allah, pasti Allah ada alamat di dunia ini. Ibarat begini, Bang Dang. Kita kan dari 2 dimensi, Iya. jasmani dan rohani. Di mana alamat rohani kita, ya jasmani kita. Iya, gitu. Di dunia kan Semuanya ada alamatnya. Tentang Rasul itu kan kodim, tapi ada alamat di dunia ini. Betul. Siapakah alamat Rasul di dunia, gitu kan? Iya. Terus iman kepada kitab. Maksud kitab di sini kan Kitab kodim. tidak Ya? menyebutkan merek kitabnya ya. Enggak. Berarti kodim. Tapi kodim itu ada alamat di dunia, gitu. Akhirat kodim, tapi ada alamatnya, bisa dijangkau di dunia ini dengan memasuki portal kerohanian itu ya, melalui beat, ditanamkan nur iman atau roh iman, roh Quran ke dalam kalbu itu. Makanya jelas di sini tingkatan sholat yang tadi disebutkan itu harus melalui itu dulu, melalui alamatnya itu dulu. Kalau kita tidak menemukan alamat, tidak mungkin kita meningkat kepada level selanjutnya. Betul. Karena mungkin begini ya, Bang Dang. Tahapannya kenal dulu, kemudian adaptasi, kemudian beserta, dan kemudian berkekalan. Nah, prosesnya itu disebut tingkatan sholat itu seperti itu ya, Bang Dang, Ya, ya. betul. Bukan cuma ingat-ingat saja, setelah ingat, masa cuma ingat-ingat saja? Iya. Kan mesti ada tahap selanjutnya, beradaptasi dengan cara menjalankan metodologinya gitu. Iya, betul itu. Bentuk persembahan kita kan kepada Tuhan kan seperti apa gitu. Iya. Kita tidak mungkin ya menyembah Allah yang laisa kamisli sayun tanpa menemukan alamatnya. Bagaimana cara menyembahnya ya? Iya, betul. Persembahan kita buat siapa gitu. Karena tidak mungkin langsung ke Allah yang laisa kamisli sayun tanpa menemukan alamat Tuhan yang di dunia yang akan dipersembahkan gitu. Salat kita, ibadah kita, harta kita harus jelas yang disembahnya siapa gitu.
wujud persembahannya itu siapa gitu ya, Iya. jelas gitu. Karena dalam hadis disebutkan latasu ibadah ila bima'rifah. Betul. Tidak sah ibadah atau persembahan tanpa kenal dulu sama yang disembahnya gitu. Betul. Kan kebanyakan orang menyembah tapi tidak kenal sama yang sembahnya. Akhirnya apa? Dia akan menghayal kemana-mana, nggak jelas alur tujuannya gitu. Misalkan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat 5 waktu, pasti bayangannya kemana-mana, karena agak ada yang diingat gitu di dalam sholatnya. Betul. Karena tadi itu tidak tahu yang disembahnya itu siapa gitu. Ya karena sholat itu bukan menyembah tapi mengingat gitu ya. Mengingat. Nah bentuk persembahannya apa? Tingkatan sholat selanjutnya Ya, gitu kan. tingkatan sholat selanjutnya gitu. Mungkin Mungkin Bang itu Eng ada saja. yang tambahkan lagi Bang Eng? Sudah cukup. Ya mungkin begini ya. Sholat itu kita hanya tahu sholat itu yang sholat 5 waktu saja. Padahal kan di Quran itu jelas Tidak ada perintah sholat 5 waktu ya di Quran itu. ada. Jadi kebanyakan nggak tahu gitu. Padahal ada sholat daim, sholat di kendaraan kalau kita takut sholatlah. Terus bagaimana prakteknya kan nggak tahu. Sholat di dalam kendaraan, sholat daim, kecuali kita ketemu dulu Rasul pembawa risalahnya yang dibimbing, dikasih tahu metodologinya, dikasih tahu sistemnya, kurikulumnya, sehingga sehingga kita bakal tahu tingkatan-tingkatan sholat. Ternyata sholat itu bertingkat-tingkat. Ada sholat mengingat yang dijelaskan di surat Toha, ada sholat yang mi'raj, ada sholatul mi'rajul mu'minin, dan ada sholat Yang kemenangan yang dijelaskan sholat tadi Bang Dang Al-Mu'minun. di surat Al-Mu'minun. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Ilayantan maksudi wa ridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.